Selamat pagi, siang, sore ataupun malam para peserta sertifikasi kompetensi. Perkenalkan saya Hadi dari LSP Pariwisata Bali Internasional atau yang lebih dikenal dengan LSP Parbi. Pada video kali ini kita akan menunjukkan tata cara pengisian formulir 01 dan juga formulir 02 sebagai aktivitas yang kita sebut dengan pre-assessment atau penilaian mandiri. Kita lanjut saja ke formulir APL 01. Formulir APL 01 ini lebih cenderung pada pengisian data diri. Data diri itu meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor KTP, dan sebagainya. Kemudian juga pada formulir APL 01 ini, teman-teman sekalian akan diminta untuk mengisi data pekerjaan sekarang, meliputi nama tempat bekerja, jabatan, dan alamat kantornya. Tetapi jika statusnya masih mahasiswa atau mahasiswi, bisa dicantumkan nama kampusnya, kemudian jabatannya sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Alamatnya alamat kampus dan juga detailnya. Kita lanjutkan ke bagian kedua dari APL 01 tentang data sertifikasi. Di sini kita akan melihat skema sertifikasi atau kegiatan asesmen yang akan kita pilih itu di bidang apa. Di sini kita ambil saja skema sertifikasinya adalah pengolahan makanan atau di bagian hot kitchen. Setelah kita mengetahui judul skema sertifikasinya atau yang akan kita buktikan kepada para asesor, selanjutnya kita melihat di sini tujuan asesmennya, apakah sertifikasi ulang atau PKT dan sebagainya. Kalau ini adalah yang pertama kali, berarti tinggal diisi bagian sertifikasi. Langsung saja dicentang di sini. Kemudian kita turun lagi ke daftar unit kompetensi sesuai kemasan. Nah, di sini berisikan tentang unit kompetensi apa saja sih yang nantinya akan diujikan kepada kita sebagai peserta atau asesi dari sertifikasi kompetensi. Nah, di sini juga kita bisa mengingat kembali kapan kita mempelajarinya dan bagaimana implementasinya dan sebagainya tentang poin-poin ini. Sehingga pada saat real assessment nantinya kita bisa lebih siap. Kemudian setelah di data sertifikasi, kita turun ke bagian ketiga, yaitu bukti kelengkapan pemohon. Di sini berisikan tentang bukti persyaratan yang sudah dan wajib dilampirkan pada saat real assessment. Yang pertama adalah ijazah terakhir, baik itu SMA, SMK, ataupun sederajat. Jika sudah ada fotokopiannya tinggal dicentang. Kemudian bagian kedua, sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pengolahan makanan. Ini bisa berupa surat keterangan kerja atau surat keterangan kuliah atau bahkan bisa transkrip nilai yang berkaitan dengan pengolahan makanan. Jika sudah ada, silakan dicentang. Kemudian pada bagian ketiga, wajib melampirkan CV dan pengalaman kerja. Ini dilampirkan. Bukti dokumennya seperti ijazah terakhir, kemudian ada kopi sertifikat, serta lampiran misalnya pengalaman magang selama 6 bulan atau daily worker atau bekerja minimum 6 bulan. Jika sudah ada, dicentang. Jangan lupa juga melampirkan perlengkapan administrasi tambahan seperti fotokopi KTP. Jika sudah ada, dicentang. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, latar belakang merah. Langsung saja dicentang. Kemudian yang bagian akhir dari formulir APL 01 ini adalah kembali mengkonfirmasi nama pemohon atau nama teman-teman sekalian diisi di sini. Kemudian jangan lupa tanda tangannya dan juga tanggal pengisian formulir ini. Sisanya itu akan diisi oleh para admin atau petugas di LSP itu sendiri. Seperti rekomendasi ini di kolom ini, catatan dan juga detail di sini. Nah, kurang lebih seperti itu pengisian formulir APL 01. Saya rasa tidak akan menjadi masalah buat teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan lanjut ke formulir APL 02. Nah, dari formulir APL 02 ini biasanya disebut dengan formulir asesmen mandiri. Kita langsung lihat saja ke atas. Di sini asesmen mandiri adalah formulir di mana kita akan menilai diri kita sendiri yang dikaitkan dengan unit kompetensi yang akan diujikan. Nah, contohnya saja kita langsung ke sini di bagian unit kompetensi yang pertama.
Jika di bagian APL 01 hanya menunjukkan judul unit saja, pada APL 02 ini menunjukkan unit kompetensi dilengkapi dengan detail dari masing-masing unit kompetensi itu terdiri dari apa saja. Nah, langsung saja teman-teman bisa baca petunjuk asesmen mandirinya. Setelah baca, kita turun ke bagian sini. Contohnya saja unit kompetensi mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan industri pariwisata. Nah, di sini teman-teman akan diajak menanyakan kepada diri sendiri tentang bagian-bagian di dalam dari unit kompetensi ini. Contohnya, dapatkah saya mencari informasi pada industri pariwisata? Elemennya adalah mencari informasi pada industri pariwisata. Karena kita menanyakan kepada diri sendiri, kita tambahkan kata tanya di sini. Dapatkah saya mencari informasi di industri pariwisata dengan sumber informasi yang diidentifikasi dengan benar, kemudian informasi spesifik mengenai sektor pekerjaan yang kita cari, dan sebagainya. Jika kita anggap dalam elemen ini kita sudah paham dan mampu melakukannya, langsung saja dicentang K. Kemudian bukti yang relevan, silakan diisi portofolio. Portofolio ini yang dimaksud adalah persyaratan dasar yang dilampirkan pada APL 01 tadi yang kita centang memenuhi syarat tadi. Ada ijazah terakhir, kemudian ada kopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi, kemudian juga ada CV dan pengalaman kerja. Itu yang disebut dengan portofolio. Demikian seterusnya pada elemen berikutnya, contohnya membersihkan area yang kering dan basah dengan beberapa pertimbangan di sini. Jika sudah kita menganggap diri sudah mampu melakukannya, silakan dicentang K. Kemudian pada bukti yang relevan diisi portofolio. Demikian seterusnya pada unit-unit selanjutnya dan detailnya tinggal dicentang K semuanya, bukti yang relevan diisi portofolio, sampai akhirnya kita bertemu dengan halaman terakhir yang meminta kita untuk mengisi nama kita, nama asesi, itu adalah nama teman-teman yang akan diujikan nantinya. Kemudian tanggal pengisian formulir ini, kemudian tanda tangan dari teman-teman sekalian. Kemudian bagian bawah sini akan diisi oleh para asesor atau orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti dari teman-teman sekalian. Salah satu buktinya adalah bukti portofolio tadi, dan nantinya akan dilanjutkan pada saat real assessment. Seperti apa adik akan membuktikan diri, bisa berupa tes tulis, berupa tes lisan, dan juga berupa observasi atau praktek. Nanti asesor yang akan memberikan rekomendasi dari formulir yang telah dibuat. Sehingga asesor akan mengisi nama asesornya, mengisi rekomendasi dan tanda tangan serta tanggal dari rekomendasi itu dikeluarkan. Jadi kurang lebih seperti itu dulu tata cara pengisian formulir APL 01 dan APL 02. Dan saya sarankan teman-teman jika masih ragu, di sini ada keterangan K sama BK. K itu berarti teman-teman mampu melakukannya. Kemudian kalau BK itu berarti belum kompeten atau belum mampu melakukannya atau membuktikannya atau belum pernah mempelajarinya. Nah, saran saya dipastikan teman-teman sudah memenuhi semua unit kompetensi yang dipersyaratkan di formulir ini. Salah satunya misalnya adalah sudah tercentang K semuanya. Apabila ada tercentang BK satu saja, kita tidak akan melanjutkan teman-teman ke proses real assessment. Kenapa? Ini sederhananya adalah pada saat menilai diri sendiri saja teman-teman belum maksimal atau belum mampu. Apalagi nantinya di real assessment yang dinilai oleh teman-teman asesor. Kurang lebih seperti itu. Jika ada bagian yang menurut teman-teman ragu, silakan kembali diingat-ingat tentang bagaimana melakukannya atau mencari informasi apa yang dimaksud dengan poin tersebut. Sehingga semua formulir ini bisa tercentang K dan bukti yang relevannya adalah portofolio secara keseluruhan. Baik, saya rasa itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di jadwal real assessment. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dan selamat beraktivitas. Salam kompeten.